Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Hamid, yang kedua Agus Nur Kholis, yang ketiga Putri Sherly Marliana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab demokrasi, yang mana yang akan kita bahas adalah 1. Apa hakikat demokrasi? 2. Bagaimana pandangan dan tatanan kehidupan bersama? 3. Bagaimana sejarah demokrasi? 4. Bagaimana demokrasi di Indonesia? 5. Apa saja unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi? 6. Bagaimana parameter tatanan kehidupan demokrasi? 7. Bagaimana partai politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi? 8. Bagaimana keterkaitan Islam dan demokrasi? Oke, yang pertama, hakikat demokrasi. Secara garis besar, demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata-kata demos kratein atau demos kratos memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Joseph A. Schmetter, mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hawk, berpendapat demokrasi adalah untuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Philip C. Schmitter dan Terry Lynn Carl, menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sedikit berbeda dengan pandangan para ahli di atas, pakar politik Indonesia Afan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif atau demokrasi normatif dan empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis. Namun demikian, di luar perbedaan pengertian demokrasi di kalangan para ahli demokrasi, terdapat titik temu, yakni sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik dalam berdemokrasi. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari beberapa pendapat di atas, didapatlah atau disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, sebagai pemerintah di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Pertama, pemerintahan dari rakyat.
atau government of the people, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Pembahasan yang kedua yaitu pandangan dan tatanan kehidupan bersama. Demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan proses panjang melakukan kebiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Untuk tujuan ini, dukungan sosial dan lingkungan demokrasi mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut Nurholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu, demokrasi harus diupayakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility atau keadaban dalam bernegara dan bermasyarakat. Menjadi demokrasi membutuhkan norma dan rujukan praktis secara teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut Nurholis Madjid, pandangan hidup demokrasi dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis. Di negeri-negeri yang demokrasinya sudah mapan, setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Ke-6 norma itu adalah 1. Kesadaran pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pasif akan kenyataan. Masyarakat yang majemuk, kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. 2. Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman. 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi atau pemilu suksesi aturan mainnya, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Namun norma ini tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa topangan akhlak terpuji dari warga negara. 4. Norma kejujuran dalam kemufakatan. Faktor ketulusan dan usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting. Dalam membangun tradisi demokrasi, prinsip ini erat kaitannya dengan musyawarah seperti yang telah dijelaskan di atas. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain. 5. Kebebasan nurani. Persamaan hak dan kewajiban itu merupakan norma demokrasi baik orang dan kelompok lain yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikat baik orang dan kelompok lain atau trust attitude. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia.
6. Trial and error, percobaan dan salah. Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi. Memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota city-state Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu atau warga negara resmi yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini, masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal, di mana kehidupan keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Bahasan yang keempat yaitu demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama periode 1945 sampai 1959, yang kedua periode 1959 sampai 1965, yang ketiga periode 1965 sampai 1998. Yang kelima, periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebuah demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat telah mengancam berjalannya demokrasi, ditambah lagi dengan kegagalan partai-partai dalam majelis konstituan untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru. Mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali UUD 45. 2. Periode 1959 sampai dengan 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan perkembangannya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencapai jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sekalipun UUD 45 memberikan peluang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, tetapi ketetapan
MPRS nomor 3/1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya, ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945. Yang ketiga, periode 1965 sampai dengan 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya. Orde Lama, Orde Baru sebagaimana diantaranya oleh penduduknya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi dalam masa demokrasi terpilih. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelum seperti ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Insinyur Soekarno dihapus dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Yang keempat, periode 1998 sampai dengan sekarang. Periode ini sering disebut dengan istilah periode pasca Orde Baru. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi yang menurut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsekuen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya, penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagaimana masyarakat terhadap Pancasila. Pembahasan yang kelima yaitu unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain yaitu 1. Negara hukum. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. 2. Masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu sebuah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari kombinasi dan tegaknya negara. Masyarakat madani, masyarakat adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial. Keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleransi antara individu dan kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari parti politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-6, parameter tatanan kehidupan demokratis. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Demokrasi tidak sekedar wacana, ia mempunyai parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintah dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya 3 aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh demokratis itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. 2. Susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksklusif dalam legislatif. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh, partai politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi. 1. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokrasi, yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai sebuah wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. 2. Pemilihan umum, pemilu. Pemilihan umum adalah penjawataan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada 2 sistem pemilihan umum, yaitu 1. Pemilihan umum sistem distrik atau sama dengan single member constituency, single member district unit system atau district system. Dalam pemilu sistem ini daerah pemilihan dipilih atas distrik-distrik tertentu. Pada masing-masing distrik pemilihan, setiap parpol mengajukan 1 calon. 2. Pemilihan umum sistem proporsional, multi-member constituency, proportional representation system, proportional system. Sistem ini adalah sistem yang dianut di Indonesia, yakni pemilu yang secara tidak langsung memilih calon yang didukung, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon masing-masing parpol atau organisasi politik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, Islam dan demokrasi. Di tengah proses demokrasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, di antaranya Larry Diamond, Juan G. Lynch, Mayor Martin Lipset menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis secara tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup handal. Namun menurut Ahmad S. Moushali, pakar ilmu politik Universitas Amerika di Beirut, ulama Islam baik klasik, pertengahan maupun modern memiliki pandangan yang sepadan dengan perkembangan pemikiran barat tentang demokrasi, pluralisme dan HAM. Menurutnya ketika spirit Enlightenment dengan doktrin hukum alam atau natural law nya telah menginspirasikan lahirnya konsep-konsep barat tentang demokrasi, pluralisme, dan HAM akibat pengaruh yang sama kalangan ulama muslim menjadi doktrin-doktrin tersebut di bawah sinara otoritas teks yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok pemikiran. Pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinasikan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri, hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan secara eksklusif. Islam dipandang sebagai sistem politik terhadap demokrasi. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Terdapat beberapa argumen teoritas yang bisa menjalankan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam. Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Kedua, personal kultur. Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alami demokrasi itu sendiri. Oke, dari pokok bahasan yang sudah kita uraikan tadi, bisa diambil kesimpulan yaitu sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, sebagai pemerintah di tangan rakyat mengandung pengertian 3 hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari pemerintahan yang demokratis.
Dalam menangani tatanan masyarakat yang demokratis, ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan. Keenam norma itu adalah 1. Kesadaran pluralisme, 2. Musyawarah, 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan, 4. Norma kejujuran dalam kemufakatan, 5. Kebebasan nurani, 6. Trial and error atau percobaan dan salah. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktekkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, direct demokrasi. Dan mengenai demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965, periode 1965 sampai 1998, periode 1998 sampai dengan sekarang. Untuk menopang tegaknya demokrasi, terdapat unsur-unsur penting antara lain: 1. Negara hukum, 2. Masyarakat madani, 3. Aliansi kelompok strategis. Dan untuk mengukur dapat dijadikan landasan, ketiga aspek tersebut adalah: 1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan, 2. Susunan kekuasaan negara, 3. Kontrol rakyat. Dan dalam kerangka demokrasi terdapat partai politik dan pemilu. Partai politik dan pemilu mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi, oleh karena itu keduanya harus ada. Baik, untuk kritik dan saran, demikian makalah ini. Oke, demikian presentasi yang kami uraikan. Apabila terdapat kesalahan, hendaknya supaya memberi masukan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, silahkan bisa melakukan di grup WhatsApp. Terima kasih.